pasal yang keempat tentang keutamaan amal ditinjau dari sisi baiknya atau bagusnya mutaba'ah pelakunya. Tadi telah kita jelaskan apa yang dimaksud mutaba'ah, yang dia memiliki dua pondasi penting. Yang pertama, mengerjakan perbuatan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan yang kedua, memperhatikan pensyariatan atas perbuatan tersebut, yakni ta'diyatuhu ala wajhi masyru'. Dan telah kita sampaikan juga bahwasanya mutaba'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama mutaba'ah khassah, dan yang kedua mutaba'ah ammah. Dan mutaba'ah khassah ada dua derajat. Kita belum membahas mutaba'ah ammah, kita masih membahas mutaba'ah khassah. Mutaba'ah khassah ada dua derajat. Derajat yang pertama mutaba'ah yang bersifat wajib, yang seorang pelaku amal mendatangkan di dalam amalnya rukun, syarat, dan kewajiban-kewajiban di dalam beramal amal tersebut, yang apabila salah satu atau bahkan lebih dari ketiga unsur itu tidak ada, karena syurut, yakni syarat-syarat suatu amal bisa jadi lebih dari satu, kewajiban-kewajiban suatu amal bisa jadi lebih dari satu, rukun-rukun juga lebih dari satu. Jadi andai kata satu dari syarat atau satu dari rukun-rukun atau satu dari kewajiban-kewajiban atau bahkan lebih dari satu tidak ada di dalam suatu amal, maka dia tidak termaksud seseorang yang berjalan di atas mutaba'ah khassah yang wajibah. Saya sampaikan lafaz-lafaz seperti ini, insya Allah langsung bisa dipahami ya. Bahkan bukan hanya dia tidak termaksud seseorang yang berjalan di atas mutaba'ah khassah yang wajibah, bahkan amalnya tertolak, tidak mendapatkan ganjaran pahala, tertolak. Dalilnya man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, ini sebagaimana yang kita maklumi. Kemudian derajat yang kedua, lihat di halaman ke-57, mutaba'ah, ya, mutaba'ah yang menyebabkan amal tersebut sempurna. Mutaba'ah yang menyebabkan amal tersebut sempurna. Ini masih mutaba'ah khassah yang terdiri dari dua derajat. Ya, yang kedua, derajat kedua, mutaba'ah di dalam menyempurnakan amal tersebut. Mutaba'ah fi kamalil a'mal, mutaba'ah di dalam menyempurnakan amal tersebut, ya, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan hanya yang wajibnya saja, bukan hanya yang rukunnya, bukan hanya syarat-syaratnya, karena rukun, syarat, dan kewajiban itu mutaba'ah wajibah, begitu ya. Tetapi dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW secara sempurna pada amal tersebut, yakni dia datangkan yang sunat-sunatnya, ya, dia datangkan yang sunat-sunatnya semisalnya seperti itu dan yang lainnya. Nah,
didatangkan perincian atas mutaba'ah khassah derajat kedua ini. Bisa kita lihat di halaman yang ke-58. Jadi kalau seseorang hendak memperoleh keutamaan amal ditinjau dari sisi mutaba'ah khassah derajat yang kedua, utama mana? Mutaba'ah khassah derajat yang pertama atau derajat yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena bukan hanya dia lakukan yang wajib, rukun atau syarat-syaratnya saja, tetapi dia hadirkan hal yang menyempurnakan amal tersebut. Maka lebih utama mutaba'ah khassah derajat yang kedua. Iya? Nah, mutaba'ah khassah derajat kedua ini sudah barang tentu dia di dalamnya harus ada mutaba'ah khassah derajat yang pertama, sudah barang tentu harus seperti itu ya. Kemudian ada 3 hal yang harus dicermati di dalam usaha seorang hamba meraih mutaba'ah khassah derajat yang kedua. Hal yang pertama, lihat halaman ke-58. Al-ityan bisunnan wal mustahabat, mendatangkan yang wajib, mendatangkan yang sunat-sunat dan yang mustahab-mustahab di dalam amal tersebut. Dia datangkan yang sunat-sunat, dia datangkan yang wajib-wajib atas dia datangkan yang sunat-sunat, dia datangkan yang mustahab-mustahab atas amal tersebut, bukan hanya rukun, wajib atau syaratnya, bahkan dia datangkan yang sunat-sunat, yang mustahab-mustahab atas amal tersebut. Ya, misal seseorang berwudu, kita sama-sama mengetahui apabila seseorang hendak mencapai derajat mutaba'ah khassah yang wajibah, maka ketika dia berwudu, di dalam proses amaliyah wudunya dia harus mengerjakan 4 perbuatan. Betul? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah fa asbighul wudu, dan seterusnya. Di dalam surat Al-Maidah disebutkan ada 4. Tetapi kita sama-sama mengetahui bahwasanya selain 4 tersebut, wajah, kepala, tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, selain 4 tersebut, betul, ada hal-hal lain yang disunatkan di dalam berwudu. Misalnya apa? Menyelai-nyelai jenggot, ya, menyelai-nyelai di antara ruas-ruas jari, istinsyak sebelum berwudu. Apa sunatnya? Bersiwak. Itu kan bentuk sunat-sunat di dalam wudu. Melakukannya dan diulangi 1 atau 2 kali diulangi 2 atau 3 kali pengulangan, kecuali apa? Kepala. Itu kan semuanya sunat-sunat wudu, bukan wajib. Maka seseorang yang memperhatikan seluruh kewajiban-kewajiban, rukun-rukun, syarat-syarat wudu sebagai contoh suatu amal wudu, dan dia sempurnakan dengan sunat-sunat dan mustahab-mustahabnya, maka dia telah sampai kepada derajat mutaba'ah khassah yang kedua. Lihat halaman ke-58 paling bawah hadis. Jadi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudu,
dan dia dibantu oleh salah seorang di antara pembantunya, maka setelah selesai berwudu, dan Utsman bin Affan berwudu secara sempurna, maka apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man tawaddoa nahwi wudu'i thumma sholla raka'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, Utsman bin Affan menukil ucapan Rasulullah. Ya, jadi Utsman bin Affan berwudu secara sempurna, kemudian mengatakan kepada pembantunya Humran bin Abban, pembantunya Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, wudunya Rasul itu barusan dipraktekkan oleh siapa? Utsman bin Affan. Kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri di dalam sholat tersebut, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi keutamaan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu didapatkan dengan sebab apa? 3 hal. Yang pertama, berwudu secara sempurna. Ta'adiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala wajil masru di sini dipenuhi rukunnya, syaratnya, kewajibannya. Al-wajil masru' di sini dipenuhi juga sunat-sunatnya, itu berwudu sempurna. Sampailah seseorang ketika berwudu sempurna tersebut dalam mutaba'ah khossah, derajat yang kedua. Ini syarat pertamanya. Kemudian dia salat 2 rakaat dan di dalam salatnya dia tidak berbincang-bincang terhadap dirinya sendiri, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada wudu yang sempurna, ada wudu yang sempurna, dan ada wudu yang mencukupi. Wudu yang mencukupi sebagai contoh di dalam masalah ini adalah mutaba'ah khossah, derajat keberapa? Pertama. Adapun wudu sempurna dalam contoh kasus pembicaraan kita ini adalah mutaba'ah khossah yang kedua. Dia datangkan yang sunat-sunatnya, yang mustahab-mustahabnya. Ya. Kemudian Syekh sebutkan ucapan para ulama semisal Imam Ibnu Battal halaman ke-59, ya, ucapan Imam At-Tahawi, ucapan Imam Ibnu Daqiqil Aid, ya, dan di akhirnya Syekh mengatakan, lihat halaman ke-59, 2 baris dari bawah, wa mimma yadul aidan ala fadlil amal bi'iktibar mayashibuha minas sunan. Di sana terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan amal ditinjau dari mendatangkan yang sunat-sunatnya di dalam amal itu. Contohnya hadis Salman Al-Farisi. Hadis Salman Al-Farisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhtasil rajul yauma jum'ah wa yutahhir mastata'u min tahri wa yuthinu min dihnihi aw yamsi min tibbi baitihi summa yakhruju fala yufarriq baina itsnaini summa yusolli ma kataba lahu summa yansit iza takalam imam ila ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'ah ukhra.
siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai wewangian, siapa yang mandi pada hari Jumat dan dia bersuci, kemudian dia memakai wewangian, dia menaiki kendaraan atau berjalan dari rumahnya, sudah barang tentu menuju ke masjid. Dan ketika dia sampai di dalam masjid, dia tidak memisahkan duduk di antara dua orang, dan dia sholat sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dia, dan dia diam apabila imam berbicara, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara Jumat yang telah lalu, di antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Ini hadis maklum ya, hadis maklum. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Maghfiratuz dzunub ilal jum'ah akhra ala majmu' ma dzukir. Bahwasanya diampuni dosa-dosa hingga Jumat yang akan datang. Maka itu apabila seseorang mengumpulkan apa yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis tersebut. Jadi ini mutaba'ah di dalam mengerjakan sholat Jumat yang khassah, derajat apa? Sempurna. Kan begitu? Bolehkah seseorang pergi mengerjakan sholat Jumat tanpa memakai wewangian? Boleh. Sebagaimana bolehkah seseorang mengerjakan sholat Jumat dan dia tidak mandi sebelumnya? Boleh. Maka ketika seseorang mengerjakan sholat Jumat, dia singkirkan seluruh sunat-sunat Jumat misalnya, dia tidak berjalan, naik kendaraan, dia tidak pakai wewangian, begitu ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini apa? Dia tidak mandi, dia mengerjakan sholat Jumat. Sahkah Jumatnya? Sah. Tetapi itu derajat yang wajibat, yang sempurnanya apabila dia mengumpulkan perkara ini. Nah itu, iya. Ini hal yang pertama, yakni dia mendatangkan sunat-sunat dan mustahabat di dalam amal tersebut. Ini hal yang pertama untuk mencapai derajat muttaba'ah khassah yang kedua. Betul? Kita lanjutkan hal yang kedua di halaman ke-60. Tanzih bihi tanzihil amal minadz dzunub wal ma'asi. Membersihkan amal dari dosa dan kemaksiatan, yakni ketika dia mengerjakan amal tersebut atau sebelum dia mengerjakan amal tersebut atau setelah dia mengerjakan amal tersebut, dia bersihkan amal itu dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-262 sampai dengan 264. Ini dalilnya. Kita lihat bersama-sama Al-Baqarah 262 264 ya. Dan ada ucapan yang bagus sekali dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la
yutbi'una ma anfaqu mana wala aza lahum ajrahum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerima. Jadi seseorang yang berinfak di jalan Allah, dia melakukan mutabaah kepada Rasulullah. Saya ulangi pertanyaan saya, seseorang yang berinfak di jalan Allah, apakah dia melakukan mutabaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawabannya? Iya. Kan di antara tabiat Rasul adalah berinfak di jalan Allah. Nggak kita ragukan itu kan? Bahkan Rasul adalah orang yang paling dermawan, dan ketika bulan Ramadan kedermawannya bertambah-tambah. Ya enggak? Maklum hadisnya ya. Kenapa ragu ikhwan jawabnya? Ketika saya tanya, ketika seseorang muslim berinfak di jalan Allah, apakah dia pada saat itu sedang melakukan mutabaah dengan Rasulullah? Kok ragu jawabnya? Iya. Ya, nggak perlu ragu jawaban tersebut. Di antara tabiat Rasulullah adalah berinfak di jalan Allah, dan beliau sampai kepada puncak kedermawanan. Oh iya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ke-262, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, berarti andai ada orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, apakah dia telah mutabaah kepada Rasulullah? Apa jawabannya? Iya. Betul? Tetapi mutabaahnya kepada Rasulullah tidak akan sampai kepada derajat sempurna kecuali membersihkan infaknya dari dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan apa yang disebutkan di dalam ayat ini? Mana wala aza, tidak mengungkit-ungkit pemberian dan tidak menyakiti hati orang yang menerima. Maka ketika seseorang hendak mutabaah kepada Rasul secara khusus untuk mencapai derajat kesempurnaan, hal yang kedua, dia harus bersihkan amalnya dari dosa maupun kemaksiatan. Contoh kasus infak. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat berikutnya, qaulun ma'ruf wa maghfiratu khairu min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Adapun ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik, ya, dan memberikan maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati orang yang menerima. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Maka infak di jalan Allah yang keutamaannya sedemikian tinggi itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan membersihkan amal infak tersebut dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara contohnya pada ayat ini, menyakiti hati orang yang menerima atau mengungkit-ungkit pemberian. Contohnya pada ayat ini itu ya. Kalau kemudian ada seseorang yang berinfak di jalan Allah tetapi tidak dia tanzih, saya sebut tanzih, insyaallah ta'ala antum paham, tidak dia tanzih amalnya minaz zunub wal ma'asi,
maka infaknya di jalan Allah turun derajatnya, tidak menjadi sempurna. Ini kan yang disebut pada ayat ke-263. Maka yang lebih baik dari infak di jalan Allah tetapi diiringi dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima, maka yang lebih baik apa di sana? Ucapan yang indah lagi bagus, atau memberi maaf orang yang salah. Turun derajat infak di jalan Allahnya dengan sebab apa? Dengan sebab tidak tanzih amal minaz zunub wal ma'asi. Turun derajatnya. Tadinya kan tinggi derajatnya nih, betul? Tetapi ketika dimasuki dengan kemaksiatan infak di jalan Allah ini, contohnya ini, maka derajatnya turun. Yang lebih tinggi apa? Ucapan yang baik, qaulul ma'ruf, dan memaafkan orang yang bersalah. Lihat itu, iya kan? Bahkan kemudian bisa turun lagi. Kalau turun ini masih ada ganjaran pahalanya, tapi tidak lebih utama daripada qaul ma'ruf wa maghfirah tadi. Tapi bisa jadi dia turun sehingga tidak ada ganjaran pahalanya sama sekali. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian batalkan ganjaran amal infak sedekah kalian dengan menyakiti hati orang yang menerima dan mengungkit-ungkit pemberian. Bukan hanya turun, tapi batal. Maka sedekah yang memiliki keutamaan yang besar, betul? Dia bisa berkurang ganjaran pahalanya kapan? Kalau tidak tanzih as-shadaqah minaz dzunub wal ma'asi. Iya gak? Turun. Bahkan dia bisa tidak ada ganjaran pahalanya sama sekali. Bisa jadi dia tidak ada ganjaran pahalanya sama sekali. Padahal ini infaknya di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Infak di jalan Allah, seperti yang berulang kali tadi saya tanyakan kepada antum, ketika seseorang mengerjakannya, maka dia sedang mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah. Tetapi ketika dia isi infak di jalan Allahnya dengan al-mana wal aza, maka menurunkan derajat kesempurnaan infak di jalan Allah. Berarti mutaba'ah khosoh yang kamalnya derajat kedua tidak terpenuhi. Sebabnya apa? Karena dia tidak berusaha menghilangkan di dalam amalnya tersebut dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan contoh di dalam masalah ini banyak. Sekaligus ini contoh yang sangat bagus atas apa yang kita sebutkan di majelis kita kemarin. Terkadang ada amal yang mafdul bisa menjadi afdol suatu saat. Ketika amal yang afdol dicederai dengan satu dan dua lain hal. Afdol mana? Infak di jalan Allah atau berkata baik? Jelas infak di jalan Allah. Makanya Allah sebut di dalam keadaan yang pertama. Tapi ketika infak di jalan Allah itu dicederai dengan dosa dan maksiat, maka qaul ma'ruf dan maghfirah khairul lahu. Lebih baik daripada infak di jalan Allah. Perkataan, ucapan baik dan memberi maaf, begitu ya,
itu lebih baik daripada infak di jalan Allah yang dicederai dengan kemaksiatan, itu kan menunjukkan kalau infak di jalan Allah tidak dicederai dengan kemaksiatan, maka dia lebih utama daripada apa? Apa ikhwan? Perkataan baik dan memberi maaf. Kan begitu? Bisa dipahami ya? Maka amal infak di jalan Allah itu amal yang afdol. Sedangkan yang mafdulnya, apa yang mafdulnya? Konteks ini aja, jangan jauh-jauh mikirnya. Infak di jalan Allah itu amal yang afdol, yang mafdulnya apa? Perkataan yang baik dan memberi maaf. Betul ya? Tapi ketika infak di jalan Allah ini la tanzihi bil maksiyah waz dzunub, dia turun. Maka yang afdol pada saat itu qaul ma'ruf wa maghfirah. Ini jadi mafdul. Nah lihat ya, ini namanya fikih nih. Kecermatan di dalam memahami hal-hal yang seperti ini, inilah yang menjadikan apa? Kata Syekh, orang yang fakih dalam masalah ini dia bisa yaqta' thiyar ila rabbihi wa ta'ala. Dia bisa memotong jalan, potong kompas perjalanan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hakikat tidak ada orang, secara hakikat tidak ada yang boleh mengungkit-ungkit pemberian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Siapapun manusia tidak ada yang boleh mengungkit-ungkit pemberian kecuali rajanya manusia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala layak mengungkit-ungkit pemberiannya kepada hamba. Bukankah kalian telah aku ciptakan dari dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa menjadi ini? Bukankah kalian Allah ungkit-ungkit itu? Bahkan hambanya yang paling mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saja diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dia berikan. Bukankah aku jumpai engkau sebagai seorang anak yatim? Betul ya? Jadi yang berhak untuk mengungkit pemberian hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak. Nah, jadi kalau kita memberikan sesuatu, sudah serahkan kepada Allah ganjarannya. Kuat ikhlas di sana. Iya. Makanya itu ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, antum bisa lihat di halaman ke-61. Syekh As-Sa'di mengatakan, ya di halaman yang ke-61 ketika menyebutkan 4 tingkatan kebaikan di dalam ayat tersebut. Al-Baqarah 262 sampai 264 ada 4 tingkatan di sana. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi halaman ke-62 berinfak. Ya, berinfak dengan niat kebaikan dan tidak mengikuti infaknya dengan mengungkit-ungkit pemberian maupun menyakiti hati orang yang menerima. Ini al-martabah ulya, martabat yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya ucapan yang baik. Ucapan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala katakan qaul ma'ruf, ucapan yang baik. Ya. Kemudian di bawahnya adalah memaafkan orang yang bersalah. Iya, memaafkan orang yang bersalah. Kemudian yang keempat, ya sudah barang tentu derajat yang paling buruk adalah dibatalkan ganjaran amal infaknya. Allahu a'lam bissawab. Makanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil di dalam masalah ini banyak. Ya, contohnya antum bisa lihat di halaman ke-63. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man lam yada qaula dzur wa amala bihi falaysa lillahi hajata an yada atau amma wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk
Maaf, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal-amal yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Dia berpuasa, tetapi puasanya tidak ditanzih anil zunub wal ma'asi. Maka derajat puasa, dan dia adalah rukun Islam, betul, yang tinggi, jatuh derajatnya karena tidak apa? Tanzih anil zunub wal ma'asi. Jadi ketika seseorang dua-duanya puasa secara secara jenis, ada dua orang yang berpuasa, dua-duanya puasa Ramadan, betul, tapi yang satu menjaga lisannya, yang satu tidak menjaga lisannya. Mana yang lebih utama di antara dua orang ini? Yang menjaga lisannya. Bahkan yang tidak menjaga lisannya dikatakan Allah tidak memerlukan, dia menahan diri dari makan dan minum. Ini hadis maklum. Iya. Lihat, yakni apa? Paragraf sebelumnya. Ini paragraf sebelumnya yang ada di atas halaman ke-64. Maaf, 63. Dan sisi pendalilan dari ayat ini, ayat yang kita sebutkan tadi, Al-Baqarah 262 sampai dengan 264, apa sisi pendalilannya? Jika telah terbukti annahu idza tsabata ta'sir hazihil maksiyati makhsusah fil ibtal ajr hazihi ta'at huna, apabila telah terbukti bahwasanya kemaksiatan membawa pengaruh, bahkan bisa membatalkan pahala amal, dan di dalam konteks ayat tersebut yakni sodakoh, kemaksiatan bisa membatalkan ganjaran pahala amal. Dalam konteks ayat tersebut sodakoh, batal ganjaran amal pahalanya dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Almana wal aza, la tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Begitu ya. Kembali kepada pembicaraan kita. Dan apabila telah terbukti bahwasanya kemaksiatan dapat membatalkan ganjaran amal pahala ketaatan, dan di dalam konteks ayat tersebut wahiyas sodakoh, yakni sodakoh gitu ya, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya satu jenis kemaksiatan, jins al-maksiyah fi jins ta'ah fin naqsi min ajriha min babi aula. Apabila ada satu jenis kemaksiatan dimasukkan ke dalam satu jenis amal ketaatan, maka dia dapat mengurangi, nakes di sana mengurangi ganjaran amal pahalanya. Kalau batal saja bisa, apalagi hanya sekedar berkurang, kan begitu ya? Kalau kemaksiatan bisa membatalkan ganjaran amal pahala, maka sudah barang tentu kemaksiatan dapat mengurangi ganjaran amal pahala. Karena batal itu bukan cuma sekedar kurang, batal itu kurang sampai habis. Iya enggak? Batal itu kan kurang sampai nol.
kurang sampai tidak bersisa. Maka kalau ada orang yang tanya, Ustaz, iya, ini selalu, nah makanya ini jawabannya kan kayak gitu. Ada orang Ustadz haji, betul? Hajinya dengan uang korupsi. Lalu, apakah hajinya sah? Sah. Tapi dia berdosa karena mempergunakan harta yang haram. Gitu kan? Dosanya dosa yang sangat besar. Haji, amal taat. Tetapi dimasuki dengan kemaksiatan, biaya hajinya hasil korupsi. Sah hajinya? Sah. Karena rukun syarat rukun syarat kewajibannya terpenuhi. Rukun haji, syarat haji, kewajiban haji terpenuhi. Sah. Tapi dia berdosa. Kadar dosanya berapa? Ya kadar dosa korupsinya. Karena sebagaimana ketaatan itu tafaddul, maksiat juga tafaddul. Nah, yang lagi kita bahas kan tafaddulil amal solihat, keutamaan amal-amal soleh. Sebagaimana amal-amal soleh itu tafaddul, kemaksiatan juga tafaddul, bertingkat-tingkat. Gitu kan? Ada seseorang, ya, buka puasa, dia percepat buka puasanya, betul. Tapi dia curi roti dari teman buka puasa di samping kanannya. Apakah buka puasanya sah? Sah. Apakah dia berdosa? Iya. Bahkan bisa jadi dia tidak mendapatkan ganjaran atas mempercepat buka puasanya. Kan begitu ya? Karena dikatakan apabila telah terbukti bahwasanya kemaksiatan dapat mempengaruhi dan membatalkan ganjaran suatu ketaatan, di dalam contoh kasus Al-Baqarah tadi adalah sedekah, maka sudah barang tentu satu jenis kemaksiatan. Kalau dalam Al-Baqarah mana wal azah tadi, satu jenis kemaksiatan yang dimasukkan ke dalam satu jenis ketaatan, dia dapat mengurangi ganjaran dari ketaatan tersebut min bab aula. Contohnya tadi, man lam yada qaula zur wa a'mala bih falaisa lillahi hajata an yada atau amahu wa syarabahu. Sebagaimana hadis yang berikutnya, lihat ini. Halaman ke-64. Man hajja falam yarfath walam yafsuq raja'a kal yaumi waladtuhu ummuhu. 6 baris dari atas. Siapa yang berhaji dan tidak memasukkan di dalam amal ibadah hajinya, kira-kira begitu kalau mau kita terjemahkan dalam bahasa ini ya. Kan terjemahan hadis ini begini nih. Siapa yang haji dan dia tidak berkata rafath, tidak melakukan perbuatan fasik, maka dia kembali setelah mengerjakan ibadah haji sebagaimana dia baru dilahirkan oleh siapa? Ibunya. Ketemu hadis yang saya baca? Tapi kalau saya jabarkan dalam bentuk narasi, siapa yang haji ya dan dia tidak memasukkan di dalam hajinya kemaksiatan-kemaksiatan, di antaranya perkataan yang rafath dan amal-amal fasik, maka dia setelah kembali dari haji seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Boleh gak saya mengucapkan dengan kalimat yang seperti itu? Boleh. Karena ini menunjukkan bahwasanya apa? Haji yang dimasuki dengan kemaksiatan, contohnya rafath dan fasik, maka akan mengurangi ganjaran pahala haji tersebut. Dia tidak dapat ganjaran pahala roja'a kal yaum waladtuhu ummuhu. Dia nggak dapat ganjaran pahala ini. Ini yang kedua.
Ya. Dan ulama-ulama kita berbeda pendapat ketika membicarakan tentang batal ganjaran amal pahala dengan sebab dimasuki amal tersebut dengan kemaksiatan dan dosa. Yang batal itu sebagian ganjaran amal pahala atau seluruhnya. Inilah yang disebutkan di baris kedua dari bawah halaman 64. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan persisihan di antara para ulama di dalam masalah ini. Dan di sana ada dua perkataan, yakni batal seluruh ganjaran amal pahalanya, dan ada juga yang mengatakan sebagiannya batal. Ya. Tapi di sini ada tafsil. Kalau kemaksiatan tersebut dimasukkan atas amal dan kemaksiatannya adalah kesyirikan dan yang semisalnya, maka batal seluruh ganjaran amal pahalanya. Dan ini ijma. Karena kemaksiatan juga kan bertingkat-tingkat. Andai kata ada seseorang mengerjakan suatu ketaatan dan di dalam ketaatannya itu ada kesyirikan yang dia masukkan, maka bukan hanya kurang tapi batal seluruh ganjaran amal pahalanya. Ini ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan bidzambri duna kufri. Ada yang mengatakan bahwasanya batal seluruh ganjaran amal pahala, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Bukan hanya kurang. Jadi Zaid itu punya budak perempuan. Pada suatu hari budak perempuan Zaid itu berziarah ke rumah Rasulullah dan bertemu Aisyah. Kemudian budak perempuannya Zaid itu menceritakan apa yang dilakukan oleh Zaid di antara bentuk muamalah, yakni Zaid melakukan suatu perbuatan muamalah bai'ul inah. Bai'ul inah itu salah satu cabang dari muamalah ribawi. Gitu aja dulu ya. Antum gak usah tanya bai'ul inah itu apa. Bai'ul inah itu salah satu muamalah cabang ribawi. Ya. Dan sebabnya macam-macam kenapa Zaid melakukan hal seperti itu. Dan kita harus baik sangka sebagaimana Ibnu Taimiyah telah menyebutkan dalam Raf'ul Malam. Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Antum bisa lihat halaman ke-65. 5 baris dari atas. Aisyah mengatakan, "Abligh Zaidan anna jihadahu batala." Sampaikan kepada Zaid, karena dengan sebab muamalah bai'ul innahnya, ganjaran pahala jihadnya Allah batalkan. Ini ucapan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Antum ketemu itu yang baca? Sampaikan kepada Zaid, ana jihadahu batala. Sampaikan kepada Zaid bahwasanya ganjaran amal jihadnya batal dengan sebab itu. Ini mazhab Aisyah radhiyallahu anha. Dan menyebutkan ganjaran amal pahala batal, ini sudah barang tentu tidak akan mungkin muncul dari semata-mata pendapat. Makanya kata para ulama, ucapan Aisyah ini walaupun Aisyah tidak menisbatkannya kepada Rasulullah, tetapi hukumnya marfu sampai sisi Rasulullah. Karena kita tahu ya, batal pahala, mendapat pahala, surga, neraka, itu tidak akan mungkin muncul dari sekedar pendapat.
Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka berhati-hati. Ketika seseorang mengerjakan suatu amal soleh, jangan dimasukkan amal solehnya sebisa mungkin dengan kemaksiatan. Ya. Jangan dia masukkan amal solehnya dengan sengaja dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada hal-hal yang memang manusia tidak akan sanggup untuk menghilangkannya. Misalnya apa? Ketika dia sholat timbul bisikan-bisikan syaitan, betul? Itu memang tidak sanggup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bebani kita di luar batas kesanggupan kita. Ya, ketika kemudian kita sedang berpuasa, kita tahu bahwasanya melihat wanita yang bukan mahram dalam keadaan tidak menutup aurat itu nggak boleh. Tapi ada hal-hal yang kita memang tidak bisa dan tidak kuasa untuk apa? Menghilangkannya 100%. Kita lagi di jalan tiba-tiba lewat orang-orang seperti ini. Berbeda dengan dia berpuasa, dia lihat wanita yang menampakkan auratnya secara sengaja. Itu kan berarti memasukkan. Antum cermati ya, memasukkan. Berarti dia yang sengaja memasukkan kemaksiatan itu di dalam amal solehnya. Dia sengaja memasukkan kemaksiatan itu di dalam amal solehnya. Beda kalau kemudian lewat, terjadi tanpa sengaja, masuk ke dalam diri dia tanpa dia sadari dan dia berusaha untuk melawannya. Nah, itu lain masalah itu. Ya. Dia sengaja memasukkannya. Adapun kalau kemudian lewat tanpa sengaja dan kalau sudah masuk dia berusaha untuk menghalaunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani manusia di luar kesanggupannya. Begitu. Ya. Tapi pendapat jumhur ulama memerinci di dalam masalah ini bahwasanya tidak batal secara mutlak, tetapi bisa berkurang amalan ganjaran pahalanya sebagaimana bisa batal juga ganjaran amal pahalanya. Ini pendapat jumhur ulama, aktsar ahli sunnah, kebanyakan ahli sunnah. Itu bisa antum lihat itu ya, 1, 2, 3 baris dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menghikayatkan ada ijma di dalam masalah ini. Jadi tidak mutlak batal. Dia bergerak dari berkurang sampai batal. Kalau mazhabnya Aisyah kan batal. Begitu ya, batal. Ya, dari pendapat atau ucapan Aisyah sendiri kan diketahui ya, batal. Allahu a'lam bissawab. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif. Ini yang kedua. Dan kita jeda terlebih dahulu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas pasal yang keempat, mutaba'ah. Dan mutaba'ah secara khusus terbagi menjadi dua. Maaf, mutaba'ah terbagi menjadi dua. Mutaba'ah khusus dan mutaba'ah yang bersifat ammah. Dan mutaba'ah yang bersifat ammah, maaf, mutaba'ah yang bersifat khusus, ya, mutaba'ah yang bersifat khusus terbagi di dalamnya, maaf, bukan terbagi, di dalamnya ada dua derajat. Derajat yang wajibat, yang wajib, dan derajat yang sempurna. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa sampai kepada derajat mutaba'ah yang khosoh secara sempurna kecuali menghadirkan yang pertama, amal-amal sunan dan amal-amal yang mustahab terkait dengan amal yang sedang dia kerjakan. Yang kedua, berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa dan kemaksiatan atas amalnya tersebut. Ini yang kedua, ya. Dan yang ketiga, kita lihat sekarang. Iqa ibadat fi afdalil awqatiha. Mengerjakan ibadah pada waktunya yang utama. Mengerjakan ibadah pada waktu-waktunya yang utama. Halaman ke-65. Ketahuilah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, faqad ja'at syariah bitahdid awqat katsir minal ibadat. Dan syariat telah datang dan menjelaskan banyak sekali waktu-waktu tertentu di dalam ibadah. Jadi ibadah itu ada waktu-waktu pelaksanaannya. Wa hazihi awqat imma awqatil wujub, dan bisa jadi waktu-waktu tersebut adalah waktu wajib yang tidak sah ibadah dikerjakan kecuali pada waktu itu, waktu wajib, yakni pada waktu tersebut ibadah itu wajib dikerjakan. Maknanya begitu ya. Wa imma awqat fadilah, dan bisa juga yang kedua waktu yang fadilah, waktu yang utama, waktu yang utama. Ya. Maka pembicaraan tentang waktu yang wajib ini tidak ada kelapangan atas seorang muslim kecuali melakukannya. Maka bukan di sana letak apa? Tafadulnya. Iya gak? Tafadulnya bukan di sana. Karena dia waktu wajib, waktu tersebut wajib mengerjakan itu, maka tafadulnya bukan di situ. Maka tafadul amal di dalam masalah waktu beramal itu pada amal-amal yang waktunya bisa dikerjakan sebagai waktu fadilah. Nah, ini di sini. Ya. Contohnya waktu subuh. Waktu sholat subuh kan terbatas, semenjak azan subuh sampai sebelum syuruk. Dia tidak bisa dikerjakan di sana, sholat subuh maksudnya, kecuali pada waktu itu. Maka itu waktu wajib untuk mengerjakan sholat subuh. Iya. Sebagaimana sholat zuhur
maka ada waktu wajibnya, yakni antara azan zuhur sampai menjelang sampai menjelang asar. Itu waktu wajibnya. Dan ada waktu uzurnya sampai menjelang maghrib. Makanya ada jamak takhir. Ya enggak? Tapi kan tidak bisa mengerjakan sholat zuhur di waktu isya, kecuali ada alasan kuat. Dia tertidur tidak terbangun-bangun kecuali pada sholat isya waktunya. Ini maklum ya. Nah, masuk kepada waktu yang yakni apa? Yang wajibat terlebih dahulu. Contohnya sholat. Halaman 66. Halaman 66. Enggak, kita lihat halaman ke-66 dulu ya. 7 baris dari atas. Iza taqarrar hadza fayanbaghi an ya'lam anal awqat fadilah amal. Ketika sudah diketahui ketemu yang saya baca di halaman ke-66 ini ya, apabila telah dimaklumi maka hendaklah diketahui bahwasanya waktu yang utama untuk mengerjakan amal di dalam syariat terbagi menjadi dua, yakni bisa jadi amal itu adalah amal yang faraid atau amal itu amal yang nawafil. Nah, al-qismul awal, pembagian yang pertama atau cabang yang pertama, awqat fadilah lil faraid, waktu yang utama untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ketemu yang saya baca ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari atas. Al-qismul awal, yakni bagian yang pertama, awqat fadilah lil faraid, waktu yang utama untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Waktu yang utama untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Wahia awqat fadilah li ta'addiha lil faraid. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud adalah waktu ditunaikan kewajiban tersebut. Maka pada umumnya untuk sholat fi awwa'il awqat minal awqat sholawat, pada sholat 5 waktu, waktu yang paling utama untuk dikerjakan sholat 5 waktu kapan? Awwa'il awqat, di waktu awal dari waktu sholat 5 waktu itu sendiri. Bingung nggak ini ucapan saya? Jadi begini, lihat. Yang ketiga ini terkait dengan waktu di dalam mengerjakan amal. Ya, agar seseorang bisa sampai kepada derajat mutabaah yang khosoh, pada derajat yang sempurna, maka dia harus memperhatikan waktu yang fadilah di dalam mengerjakan suatu amal. Dan amal itu terbagi menjadi apa? Secara hukum 2, wajib dan sunnat. Al-qismul awal awqat fadilah lil faraid. Jenis yang pertama, waktu yang utama untuk mengerjakan amal-amal yang bersifat wajib. Iya kan? Wa hiya awqat fadilah li ta'diyati lil faraid. Yakni waktu yang utama untuk mengerjakan amal-amal wajib adalah waktu yang ditetapkan untuk amal wajib itu sendiri.
Kal auqat fadilah li ta'diyati salawatil khams. Contohnya, kapan waktu utama untuk mengerjakan sholat 5 waktu? Waktu utamanya kapan? Maka dikatakan oleh Syekh, wahia awwa'il auqat min auqatis salawat illa isya fatakhiriha afdal. Maka untuk sholat 5 waktu yang paling utama dikerjakan di awal waktu kecuali isya. Maka waktu yang utama untuk sholat isya diakhirkan. Jadi kalau ada seseorang mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu, misalnya sholat zuhur di awal waktu, betul? Dia sholat zuhur, dia perhatikan sunat-sunatnya, ya, dia cermati kewajiban, rukun dan syarat sholat 5 waktunya. Di dalam sholat 5 waktunya itu dia datangkan sunat-sunatnya. Di dalam sholat 5 waktunya itu dia berusaha untuk mengkosongkan sholatnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan sholat zuhurnya itu dikerjakan di awal waktu, maka apa? Bukan afdol saja, dia telah mutabaah kepada Rasulullah SAW di dalam amal sholat 5 waktu sholat zuhurnya secara mutabaah yang khosoh dan sempurna. Karena kesempurnaan mutabaah khosoh tidak terjadi kecuali dengan berapa hal? Berapa hal ikhwan? 3. Apa yang pertama? Mendatangkan yang sunat di dalam amal itu sendiri. Dia datangkan yang sunat-sunatnya di dalam amal sholat 5 waktu. Yang kedua, dia berusaha untuk menghilangkan dan membersihkan amal sholat 5 waktunya, contohnya zuhur, dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, kalau sholat zuhur yang utama adalah di awal waktu. Kalau dia sholat zuhur dan dia mengerjakan sholat zuhurnya, dia cukupkan dengan rukun, kewajiban dan syarat sholat zuhur. Di dalam sholat zuhurnya tidak dia datangkan sunat-sunat sholat zuhur, contohnya doa iftitah misalnya. Ya, dia nggak baca doa iftitah. Ya, dan dia kerjakan sholat zuhurnya itu tidak di awal waktu. Apakah dia telah sampai kepada derajat mutaba'ah khosoh yang sempurna? Jawabannya tidak. Maka pada sholat 5 waktu, waktu yang utama untuk mengerjakannya seluruhnya di awal waktu kecuali sholat isya yang paling baik diakhirkan. Kemarin kita bahas ya tentang 4 hal yang kata Imam As-Safarini dan Imam Suyuti sunat lebih afdol daripada yang wajib. Ingat? Ingat antum ya? Kemarin kita bahas kata Imam As-Safarini dan Imam Suyuti ada 4 hal yang mana sunat. Yang mana sunat? Apa? Menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Sedangkan memulai salam hukumnya sunnat. 4 hal itu ya telah kita sebutkan kemarin, yang kemudian juga ada bantahannya dari Imam Ibn Rajab. Kemudian antum ingat ya, ada pembahasan tentang wudhu sebelum balik. Dia lebih utama padahal dia wudhu sebelum masuk waktu sholat.
sebagaimana khitan sebelum balik, iya kan? Padahal wudhu sebelum masuk sholat dan khitan sebelum balik itu sunat, tapi dikatakan oleh As-Safarini dan As-Suyuti dia lebih afdol dibanding khitan setelah masuk balik dan wudhu setelah masuk sholat yang hukumnya wajib. Ingat ya pembicaraan kita kemarin ya, dan telah ada bantahannya. Dan kalau antum mengingat, kata Imam Ibn Rajab, khitan sebelum balik itu bukan sunat, tetapi apa? Wajib. Khitan itu wajib. Keutamaan khitan sebelum balik bukan karena sunatnya, tetapi karena di apa? Dipercepat. Maka hukum asal amal soleh yang bisa dipercepat pelaksanaannya dipercepat supaya mendapat derajat keutamaan yang lebih tinggi. Betul? Ada pengecualian enggak? Apa? Sholat Isya tadi. Barusan lewat sholat Isya. Iya kan? Secara umum amal soleh lebih utama dipercepat mengerjakannya. Tetapi ada pengecualiannya, yang diundur pelaksanaan waktunya itu lebih utama daripada dipercepat. Contohnya apa? Sholat Isya. Ada contoh yang lain? Bagus. Zakat fitrah. Seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri, bagus, boleh, dia telah menunaikan kewajibannya. Tetapi yang afdal mengeluarkan zakat fitrah sesaat sebelum imam naik ke atas mimbar. Maka antum lihat halaman ke-67 tentang zakat fitrah. Ini pengecualian-pengecualian. Jadi ada yang kemudian apa? Hukum asalnya amal soleh yang wajib itu dipercepat. Hukum asalnya amal soleh yang wajib untuk dikerjakan dipercepat pelaksanaannya. Gitu ya. Wajib dilaksanakan, dipercepat pelaksanaannya. Tetapi bukan berarti tidak ada pengecualian. Contoh sholat Isya yang lebih utama diakhirkan. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dikerjakan, dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Tetapi yang paling utama 7 baris dari bawah halaman ke-67, wa amma zakatul fitr faddala ala fadilati adaiha qabla salatil aid ma akhrajahu Abu Daud wa ghairihi min hadis Ibnu Abbas. Adapun zakat fitrah maka ditunjukkan di dalam dalil waktu utama untuk mengeluarkannya adalah sesaat sebelum ditegakkan sholat Id. Itu waktu yang utama. Maka tidak setiap yang dipercepat di dalam amal itu baik. Ada terkadang amal yang diundur pelaksanaannya itu baik. Contoh amal yang dipercepat dan itu baik selain sholat 5 waktu kecuali Isya, apa ikhwan? Apa? Buka puasa dipercepat, iya kan? Buka puasa disyariatkan untuk dipercepat dan itu lebih baik daripada menunda-nundanya. Lihat halaman ke-68. Wa amat ta'khir, halaman ke-68. 8 baris dari atas. Wa amma fadlil ta'jil fitr faddala ala hadis Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazzalan nasi bi khairi ma'ajalul fitr. Tentang berbuka puasa, maka yang
paling baik dipercepat pelaksanaannya, sebagaimana ditunjukkan di dalam dalil hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mempercepat berbuka, bahkan mengakhirkan berbuka puasa min syiar ahlil bidah, minar rawafid wa syiah dan yang semisalnya. Memperlambat buka puasa itu syiarnya ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang Rafidah dan Syiah Imamiyah. Amal apa yang diakhirkan pelaksanaannya? Sahur. Bolehkah seseorang sahur jam 12 malam bahkan sebelum tidur? Boleh. Tapi nggak fadilah, nggak utama. Yang fadilah diakhirkan. Kalau nikah fadilahnya dipercepat atau dilambatin? Hukum asal nikah dipercepat atau diperlambat yang fadilah? Hukum asal menikah, kita bicara hukum asal dulu ya. Karena sholat isya, hukum asalnya yang fadilahnya lebih tinggi diakhirkan. Betul? Kecuali kalau diakhirkan takut tertidur. Atau kecuali ketika diakhirkan tidak bisa hadir ke masjid berjamaah. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran tertidur, tidak dikhawatirkan juga luput sholat berjamaah isya, maka yang lebih utama diakhirkan mengerjakan sholat isya. Betul? Tapi hukum asalnya sholat isya, ketika kita kosongkan faktor-faktor yang lainnya, maka yang lebih utama adalah diperlambat menikah. Saya tidak minta istifsal dari antum, menikah saja. Hukum asalnya dipercepat atau diperlambat? Oh, itu tergantung Ustadz. Tergantung itu istifsal. Enggak, saya enggak minta istifsal. Ya? Diakhirkan. Apa hujah antum mengakhirkannya? Kalau boleh lebih utama didahulukan. Jadi kalau gitu menikahnya diundur karena menuntut ilmu. Alim tidak, enggak nikah-nikah. Rasul mengatakan, ya masyarul syabab man istata'a minkum falyatazawwaj. Wahai para pemuda, pemuda itu 18 tahun, 19 tahun. Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Maka menikah itu dipercepat, jangan ditunda-tunda. Apalagi zaman fitnah seperti ini. Ya? Maka antum yang mau mendapatkan keutamaan amal di dalam bab menikah, percepat menikahnya. Terutama yang belum menikah. Kan begitu? Ya, percepat menikahnya. Karena Rasul mengatakan, ya masyarul syabab, wahai para pemuda. Pemuda itu yang sudah masuk usia sekitar 18, 19, maklum telah masuk lewat akil balik. Bahkan 15, 16 saja sudah pemuda. Wahai para pemuda, hendaklah kalian yang telah mampu menikah. Itu kan sabda Rasul. Maka menikah itu afdolnya dipercepat. Nah, gitu ya. Oh Ustadz, saya belum mampu. Itu kan istifsal. Ya, maka itu istifsal ya lain lagi pembicaraannya kalau kemudian ada faktor-faktor lain yang melatar belakanginya. Allahu a'lam bishawab. Kita jeda terlebih dahulu. Insyaallah taala ba'da salat maghrib kita akan lanjutkan pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.